Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Firman Fathur Rahman. Oke, hari ini kita kembali lagi membahas tentang pemrograman Pascal. Ya, pemrograman Pascal. Dan apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah tentang perulangan. Jadi nanti di dalam Pascal ini diberikan fasilitas fungsi fungsi perulangan. Ada beberapa perulangan yang bisa kita gunakan. Ada for do, ada while do, ada repeat until, ada for down to, dan itu bisa kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita dalam pemrograman dalam Pascal ini. Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, di sini saya ingin membuat sebuah program. Jadi ini sebagai gambaran aja. Kalau manfaat menggunakan perulangan dan tanpa perulangan. Misalnya saya punya program kata gitu ya. Kita ngarang aja use CRT, terus ada langsung bikin aja, terus clear screen, right line, kata. Terus di sini berikan tujuan, terus n. Oke, ini udah benar-benar. Kita coba kalau mau ngecek kita langsung run aja. Ini berarti kata. Oke, jalan dan akan muncul berapa? Muncul satu kata. Nah, kalau saya ingin memberikan misalnya ingin memunculkan 5 kata, maka sesuai yang pernah teman-teman pelajari, maka saya tinggal memberikan right-let kata lagi di bawah kan, seperti ini, sehingga nanti akan muncul ada 2 kata nanti. Oke, seperti ini. Nah, itu mungkin masih mudah, tapi gimana kalau misalnya saya ingin teman-teman menuliskan ada sekitar 1000 kata. Wah, capek sekali ya. Bisa kita tulis lagi right-len itu kata, atau bisa juga di copy paste sampai ke bawah. Tapi walaupun bisa, tapi itu akan sangat mubazir gitu ya, terlalu banyak program, terlalu banyak kata, sehingga tidak enak dilihat dan memang tidak efisien juga. Nah, di dalam Pascal ini seperti saya sampaikan, kita bisa mengulang kata ini tanpa harus mengetikkan kata sebanyak 1000 kali. Nah, ada namanya for ya. Ini ada 3, saya coba for dulu. Karena kita menggunakan variabel i sama dengan 1. Tuh 10 misalnya do ini. Tapi kita biasakan pakai begin dulu ya. Begin. Terus sini saya kasih n. Titik koma. Terus karena saya menggunakan ada variabel baru sini, maka saya kasih variabel tentunya. Nggak bisa kan kalau misalnya kita langsung ujuk-ujuk kayak gini. Nah, nanti ini kalau ini artinya for i itu 10, artinya dia akan mengulang kata ini sebanyak 1 sampai 10 kali. Oke, kita run, kita coba. Nah, tuh ada 10 kata tanpa harus kita ketik satu-satu ya, tanpa harus kita buat right-len sebanyak 10 gitu. Terus kalau kita ingin kata itu pada posisi baris keberapa atau perulangan keberapa, kita bisa menambahkan koma i di sini. Biar ada jarak, kita kasih spasi antara kata dan tanda kutip. Jadi kita run saja. Nah, di sini nanti akan muncul kata. Nah, kayak gini. Kata 1, kata 2, kata 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mudah ya. Ini adalah perulangan for do. Nah, ada perulangan lain. Ya, ada 2 perulangan lain yang akan saya sampaikan. Itu sebenarnya sama saja fungsinya, hanya beda penulisannya saja. Oke. Fungsinya sama, beda penulisan. Nah, untuk yang ini for do, nah bisa pelajari, nanti diulang-ulang atau nanti teman-teman praktekkan agar tahu fungsinya. Oke.
Selanjutnya akan saya buat ganti menjadi while do. Sekarang kita akan coba yang while do. While do seperti apa? Nah, di sini ada while x. Ketika x itu kurang dari sama dengan 10 deh. Do, lakukan ini ya. Di mana ini? Sorry, kok x sih? Kita kan variabelnya i ya. Oke. I itu akan selalu bertambah 1. Nah, kita coba. Hasilnya adalah sama saja, sama kan? Cuman logikanya gimana? Kok bisa hasilnya sama gini? Di sini saya di atas sama ya, biasa program kata UCRT, integer, bikin Google script. While ketika i kurang dari 10, dia akan melakukan mengetikkan kata ke i. I-nya berapa? I yang pertama kan misalnya, oh iya, saya lupa. Di sini teman-teman lihat, di sini ada yang beda. Ya lihat. Kata 0, 1, 2, 3. Jadi kalau dalam while atau dalam repeat until juga sama. Kalau i yang pertama kita tidak tentukan, maka dia akan mengasumsikan i-nya adalah 0. Jadi kalau kita mau i-nya dimulai dari 1, maka kita harus kasih tahu dulu bahwa i-nya yang pertama adalah nilainya adalah 1. Jadi kalau ini tidak ada, maka dia akan dimulai dari 0. Oke, kita coba lagi. Hasil dimulai dari 1. Nah, tadinya 0, dia 0. Oke, udah berubah saya. Nah, oke, saya ulangi lagi logikanya. I kurang dari sama dengan 10. I yang sekarang awalnya berapa? 1 kan? Lakukan ini. Write learn kata, i. Kata, i yang sekarang berapa? 1. Oke, di bawah i sama dengan i plus i. I-nya berapa? 1 ditambah 1, 2. Nah, i sekarang itu 2, bukan 1 lagi. Jadi i sekarang di sini sudah berubah menjadi 2. Kita kembali lagi ke atas. 2 kurang dari sama dengan 10. Betul, ketika dia masih memiliki syarat itu, maka dia akan menuliskan kata, i. I-nya sekarang 2. Nah, sampai misal seperti itu, 2 tambah 1, 3, nanti 4, 5, 6, sampai 9. Kita coba terakhir 9 kan. I 9. I kurang dari sama dengan 10, 9. Betul, write learn kata, i, i-nya berapa? 9. Maka dia akan menuliskan kata 9. I sama dengan i plus 1. 9 tambah 1, 10. 10 ke atas. I sekarang 10. Well, i kurang dari sama dengan 10. 10 kurang sama dengan 10 benar atau tidak? Benar, karena kan sama dengan 10. Boleh. I kurang dari atau sama dengan 10. Maka dia akan menuliskan write learn kata i, kata, 10. Sekarang terakhir 10 plus 1, 11. I-nya sekarang 11. 11 kurang dari sama dengan 10? Tentu tidak. Salah kan? Maka dia programnya akan berakhir terus keluar gitu. Nah, beda. Nah, makanya kalau saya ganti ini menjadi kurang dari, sampai berapa? Ada yang tahu? Oke, betul. Ada yang menjawab ya. Di sini jawabannya adalah sampai 9. Kenapa? Karena ketika 9, misalnya ketika kata 9, 9 plus 1, 10. Oke, misalnya i-nya sekarang sudah 10. Nah, 10 kurang sama dengan 10, betul nggak? Salah kan? Maka dia tidak akan mengetikkan ke bawah, tidak akan mencetak kata 10 karena dia berhenti di 9. Oke, kita coba saja kalau nggak percaya ya. Nah, lihat sampai 9 ya. Makanya kalau mau sampai 10 pakai sama dengan atau kurang dari 11, maka diketikkan sampai 10. Itu untuk yang while do. Sekarang kita akan mencoba yang repeat until. Seperti apakah repeat until? Nah, repeat ini gampang kok ya, insya Allah teman-teman juga bisa. I-nya kita mulai dari 1, repeat ulangi ini ya, kata i gitu ya. I-nya itu akan bertambah 1 ya, until, sampai gitu ya. Ini di bawah ininya. I itu lebih dari, misalnya lebih dari 10. Kita coba. Oke, jawabannya benar di sini. Kata i, kata 2 sampai kata 10.
Oh iya, tadi saya while itu pakai kurung ya. Sebenarnya ini pakai kurung nggak pakai kurung nggak masalah ya, bisa, tetap bisa sih, jadi nggak ngaruh. Tadi pun nggak pakai kurung pun bisa, jadi yang while itu ya. Di sini sampai i lebih dari 10. Kok bisa tetap sampai 10? Nah, logikanya teman-teman, di sini kita coba di i pertama 1 kan. Write learn kata 1. Jadi kata berapa sekarang? 1. I-nya bertambah 1. I sekarang berarti tambah 1. I pertama 1 tambah 1 2. Sampai i lebih dari 10. 2 udah lebih dari 10 nggak? Belum kan? Kan sampai i lebih dari 10, artinya lebih dari 10 berapa? 11, 12, baru dia berhenti. Tapi karena dia belum, maka dia akan ke atas lagi. Sekarang i-nya 2. Kelihatan kata 2. I sama dengan 2 plus 1. Berarti i sekarang 3. 3 lebih dari 10? Oh, belum. Ya, maka jangan ke atas sampai dia 10. Ya 9 misalnya. 9 i-nya write learn kata 9. I sama dengan 9 plus 1, 10. Ya. Nah, 10 lebih dari 10? Belum kan? Dia masih sama dengan 10, bukan lebih dari 10, maka dia ke atas lagi. I-nya sekarang 10. Write learn kata 10. I plus I 10 tambah 1 itu 11. 11 lebih dari 10, betul. Maka dia berhenti, read learn end. Nah, sehingga nanti dia hanya sampai kata 10. Uniknya, ini while dan repeat until juga bisa digunakan. 1, 2, 3. Ini kan angkanya berurutan kan, karena saya berikan i di sini. Nah, kalau i-nya saya ganti bukan plus 1, dia plus 2, maka dia akan dimulai dari 1, 3. Kenapa? Karena setiap perpindahan saya tambah 3 gitu ya. I pertama 1 tambah 3, tambah 2 ya. Tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Tambah 2, 9. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Jadi kalau saya tambah 3, maka dia akan 1, 4, 7, 10. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Itu adalah fungsi perulangan ya dari while, dari for do, terus ada while do dan repeat until. Nanti bisa digunakan untuk pemrograman lainnya. Bahkan dalam penggunaan kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman lain itu juga sangat pasti adanya perulangan. Jadi nggak masalah kalaupun belajar di Pascal ya. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Terus kalau ada yang ingin tanyakan bisa di komentar atau bisa DM saja di IG saya di firman.fathul atau Facebook Firman spasi Fathul Rahman, atau di komentar juga boleh. Oke, itu saja. Terima kasih, saya Firman Fathul Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.